Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Dohiri dari kelas 2D BSA. Ya, boleh dimulai. Makronya gimana teh? Untuk penentuan makro dari juri. Maaf sebelumnya, gimana ya? Saya kira tuh persiapin dulu bab-bab yang akan dibacakan alias makro. Nanti si peserta ngambil, baru itu gitu. Kirain itu seperti itu. Halo? Mana panitia? Sudah mulai belum ini? Halo? Sudah, Pak? Sudah mulai? Iya, Pak, sudah. Enggak, sudah dibuka maksudnya? Sudah, Pak. Ini, ya sudah. Jurinya apa, Pak? 2, Bapak. Antum Oh. sama Teh Aul. Oh gitu. Saya baru ini, baru gabung. Peserta keberapa ya? Sudah. Karena Hanifah dan Asep tidak hadir, Bapak. Enggak, tadi yang sudah siapa saja? Rizky sudah? Belum, Bapak, baru mulai ini. Oh, baru mulai ya. Oh pagi. gitu. Oh gitu. Ya, Pak. Ya, sudah siap belum ini semua? Rizky? Halo? Untuk makro, antum yang nentuin, Pak, dari bait 1 Ya, sampai 300. Ya, boleh ya. Maf'ulah ya, sama maf'ulah. Rizky Abdul Razak sudah siap belum? Halo? Gimana, Bapak? Rizky Abdul Razak ini sudah siap belum? Rizky Abdul Razak tuh tidak jadi, Bapak. Oh, tidak jadi. Mengundurkan diri. Ya, terus Hanifah dan Asep tidak ada kabar. Terus sekarang Fahmi. Iya, Bapak. Silakan, mana Fahmi sudah siap? Insya Allah, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan baca bab inna wa akhwatuha. Nggak ada suaranya. Ketemu belum? Inna wa akhwatuha ya. Ya, batasannya maf'ulah ya. Bisa diulang bab apa, Ustaz? Inna wa akhwatuha. Belum ketemu. Lima.
Halo? Belum ketemu. Oke, coba yang pendek saja. Bab alam. Al-alamu. Halo? Fahmi? Masih gabung? Halo? Halo? Gimana panitia? Fahmi masih gabung nggak? Ada Bapak masih gabung? Masih gabung. Maaf Ustadz, jaringannya aduh anjing 3G deh. 3G Kan hotspot ini. Suaranya sudah ada, silakan. Oh. Dan di mana? Bab alam, al-alamu. Sok ini masih daet ya, masih pendek. Masih dekat. Ketemu tidak? Halo? Halo? Gimana? Fahmi? Sudah siap belum? Atau lewat dulu? Kalau lama, lewat dulu saja, silakan. Siap, jaringannya bentar dulu. Udah. Coba panitia tampilkan. Saudara Fahmi, silakan. Kalau kira-kira jaringan ini, silakan dulu aja, lewat dulu aja nanti terakhir. Cari dulu sinyal di mana yang bagus ya. Lanjut saja. Ya, silakan panitia. Ini dulu, pending dulu ya. Ya, silakan. Ya untuk Fahmi dilewat dulu ya. Selanjutnya pesertanya Akbar. Kami silakan. Udah ada suaranya dari saya. Ustadz, Ada. Gimana panitia mau? udah ada suara. Ya Fahmi dulu aja Pak. Udah Atau ada kata suaranya Fahmi dari dulu? saya. Ada suaranya, silakan Fahmi. Udah ada Udah, suara. sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna wa akhwatuha. Langsung dibaca semua logatnya Ustadz. Ya, baca, terjemahkan. Arab ya. Mohon maaf, izin dulu Ustadz, apa pakai bahasa Sunda? Pakai logatnya? Bahasa Indonesia ya. Pakai bahasa Sunda. Bahasa Indonesia. Oh, nggak bisa. Ya nasional saja kan ini. Ya silakanlah semampunya saja. Aku tidak apa-apa, saja lah. Ini teknis saya jelaskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Li inna anna laita lakinna la ala sumalikana min amal. Ka inna zaidun alimun bi anni kufun walakin abnu hududi. Li inna eta tetep bikin lapan inna. Anak laita lapad laita lakina sareng lapad laala sareng lapad laala ka anak eta sapertoskeun lapad anak aksu ari sabalikna ma hukum likana karena
saya karena lapad kana min amalin nyatana amal. Anak lapad laita lakina lala karena kebalikan amalnya itu ada pada lapad kaina zaidan alimun bi anni kufun wala tina ibnuhu dudigni. Seperti ina zaidan sungguhnya zaid alim bi anni kufun sesungguhnya aku yang orang yang sesuai walakin ibnu digni akan tetapi anak laki-laki adalah orang yang dengki. Silakan syarahnya dibaca. Guna ghairal badi. Halo, suaranya tidak ada. Halo, Fahmi. Sudah habis ya? Sudah habis waktunya bagus. Oke. Silakan peserta berikutnya. Mohon maaf Pak, sebelumnya untuk saudara Fahmi, apakah masih ada? Maksudnya jangan dulu itu, Bapak tidak akan ini Pak, mau sesi tanya jawab gitu buat saudara Fahmi. Ya, kalau masih bergabung silakan. Ya, peserta lain kalau sulit nanti aja di belakang. Oh iya, baik Sebenarnya Pak. gitu tadi ya. Baik. Ya, ini memang mencuri ini ya untuk masalah C-nya itu gimana ya? Cukup ini. Ya, Kasihan peserta lain ya yang mungkin. baik Pak. Bisa dihubungi nggak Fahminya? Nggak ada atau masih gabung? Nggak ada. Masih gabung? Nggak ada ya? Kalau tidak. Halo, Pak Fahmi masih gabung? Nggak ada ya? Halo? Halo. Masih gabung nggak? Halo. Masih gabung? Masih Pak. Ini masih posisinya di 3D kampung misalnya. Ini kan ada kehalangan gunung ini. Situasinya gini. Halo? Ini tidak jelas ya. Mohon Bapak, sinyal lagi mati lampu Bapak, jadi susah sinyal. Oh gitu. Sok terus. Tadi syarahnya dibaca gak? Silakan dibaca lagi. Yang 2 bait awal itu. Oh, li inna anna laita lakina la'al ka'anna aksu malika namin amal. Dalam bait ini kita menjelaskan harap nasah yang kedua yaitu inna. Inna memiliki hada huwal kismanusani minal huruf nasihil ibtidai. Dalam bab ini kita menjelaskan inna
Yang mana inna merupakan yang kedua dalam harap nasah lil ibtidai. Dan adapun juga inna memiliki amal tansibul isma wa tarfa'u khabara. Dinasabkan isimnya dan diropakan khobarnya. Lil ibtidai wahiyya sitatu ahrufin. Yang pertama itu ada 6 huruf. Wa ana walakinna walaita wala ala. Nah, yang 6 itu termasuk amalnya itu inna. Wa adaha saya satu pas ke anal maktuha li inna aslaha inna maksud. Anal maktuha anna ada juga anna yang asalnya itu li anna asluha innal maksuroh. Dalam asalnya itu inna itu tidak ada pembacaan, tapi awal asalnya itu dari lafaz inna. Baik, cukup ya. Makna Sekarang lafaz gini, inna dan baik, cukup. Halo, cukup ya. Sekarang Halo? kawaidnya. Ya, Coba li inna itu kedudukannya sebagai apa? Li inna. Kedudukannya sebagai apa? gimana Ustaz? Kedudukannya dalam jumlah sebagai apa? Apakah fi'il, fa'il, mubtada, khabar, maf'ul bih? Li inna itu kedudukan sebagai apa? Mohon peserta lain bisa ya, mohon berbicara. Di-mute dulu ya peserta lain. Halo? Kedudukannya itu sebagai khobar muqaddam Ustaz. Khabar muqaddam. Mana mubtada muakharnya? Mana mubtada muakharnya? Halo? Halo Ustaz. Ya, Kedudukan mana li mubtada? inna Muakharnya di inna anna lait Allah kina la alka. mubtada muakharnya mana? Tadi li inna itu khabar muqaddam. Mubtada muakharnya mana? Tidak ada. Kurang jelas suaranya. Nama aksu sebagai mubtada muakhar. Baik. Kemudian ke syarahnya hadza huwal qismus tsani min hurufin nasikhah lil tidak. Hadza hadza sebagai apa? Hadza sebagai apa? Keduduk. Halo? Ada sebagai apa? sebagai ada mubtada muqaddam. Mubtada muqaddam. Mubtada muqaddam. Iya, Baik, mubtada gitu iya ya. Ustaz. Iya sebagai mubtada. Khobar mana khobar? Halo? Khobarnya mana? Halo? Halo, panitia?
Iya, Bapak. Maaf, Tidak. khobarnya itu sejumlahnya dari lapadwal qismi. Ustadz, Oh gitu. Baik, cukup ya. ya. Baik, sekarang atau sudah cukup ya, sudah terlalu lama mungkin ini. Cukup ya. Eh, mungkin masukan juga ke penitia ya. Karena ini materinya tidak begitu menarik ya untuk didiskusikan. Karena jadi ini kalau nahwu dibahas lagi, di i'rab lagi, di ini lagi ya seperti jeruk minum jeruk gitu ya. Jadi untuk munakosah tidak begitu menarik. Nah, makanya penitia ke depan kalau MGK itu bagusnya fikih, hadis atau tasawuf ya. Jadi yang si materinya lebih menarik kalau didiskusikannya untuk munakosah misalkan. Iya, Gitu. Bapak. Baik. Oh ini mah sudah struktur, dibahas struktur lagi gitu. Gak apa-apa ya, ini internal saja lah, kita sama-sama belajar. Baik, untuk kemudian cukup atau seorang-seorang siapa tadi juri selanjutnya mungkin ada yang bertanya gimana? Atau cukup dari saya saja untuk halo? Ini Zoom-nya jalan kan ya? Halo? Panitia mana panitia? Jalan nggak ini jalan ya? Gimana ini cukup nggak? Terpahami cukup nggak sampai sini? Terlalu lama ya? Tidak sih. Mana panitia? Panitia atau cukup? Mungkin kalau ada tambahan dari Teh Aul, mangga. Ya, apakah suara saya terdengar? Iya. Dari suara Fahmi. Mungkin saya mau bertanya kepada saudara Fahmi. Halo Fahmi, Halo, ya, kan tadi ya, gimana? kami sendiri menjelaskan tentang inna ya. Itu kami sendiri ketika membaca isim inna itu malah lupa tadi kata itu di anna asmiha harusnya gimana? Gimana teh? Mohon maaf, bisa diulang? Tadi Fahmi pas bisyarah ada li anna aslaha kan, tapi Fahmi bacanya li anna asluha. Ada nggak? Ini Iya nggak? gimana? Ya udah deh, gini aja ganti pertanyaannya. Jadi yang termasuk teman-temannya ini itu yang termasuk itu apa aja? Oh, yang 6 itu Ya, ada inna, anna, ka'anna, lakina, laita, la'ala. Inna, boleh. anna, ka'anna, lakina, laita, la'ala. Bisa diberi contoh nggak yang laita? Gimana teh? Beri contoh dari laita. Beri contoh dari lapad. Laita. Laita fidari sobihan. Contohnya laita fidari sobihan. Contoh laita. Mudah-mudahan di dalam rumah itu terdapat pemiliknya. Sohiban. Jadi, ya. Ada nggak bait
yang relevan dengan tentang inna, tetapi selain dari inna itu sendiri. Ada yang keluarnya itu dari syairan teh. Berikan contoh syairnya. Ala laita sababa yaudu yauma faubirahu min palal musibah. Musibah Bu. Hah? Musibah apa? Maaf. Musibah. Iya. Grogi maaf. Terus satu lagi boleh? Apa? Satu lagi. Ada ya tentang fidari inna fidari i'rab. Erab atau erab. Gimana teh? Erab. Tadi contoh yang dari Oh, Nuhun. anu Inna fidari. laita Oh, neta. Kami aman. non iya Sudahlah. min jariha wa majruriha wa huwa takdimu khobaru muqaddam inna. Cukup, Fahmi, cukup. Cukup. Gimana? Sudah cukup untuk pahami, panitia? Cukup. Mungkin peserta selanjutnya, Bapak. Ya, silakan. Untuk peserta selanjutnya, Akbar, kami persilahkan. Halo, Saudara Akbar, sudah siap? Insyaallah, Pak. Bismillah. Silakan baca bab ismul isyarah ya. Isim isyarah. Ya. Ya, baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca dulu ya syairnya. Ya. In bidzali mufradin mudzakarin asir bidi wadih titalal unsak tasir wadani tanil musamma murtafi wa fisi wa hudaini taini kurtuti wa biula asyir jamin mutlaqo wal madu awla walada boding tiko bil kafi harfan duna lamin au ma'ah walamu in qadam tahamum tani'ah wa bihuna au hahuna asyir inda danil makani wa bihi kapasila fil budi au bisa mapuh au hana au bihuna likantikon au hina. Sekarang di makna ya. Ya. Ismul isyarah. Bab ini menjelaskan tentang isim isyarah. Bidzali mufradin mudakarin asir. Tidak untuk lapada yang mufrad untuk laki-laki asir maka harus kamu terangkan.
bizi dan lapad zi, wadi dan lapad di, wati dan lapad ti, ta dan lapad ta, alal ungsa untuk perempuan, isyarah untuk perempuan, iktasir maka harus kamu ringkas. Wazani dan lapad zani, tani dan lapad tani, lil musanna untuk isim yang tasniah, untuk isim isyarah yang tasniah, al murtafi yang ropa, wapisiwahu dan selain dani tani yang ropa ada juga yang mansub yaitu daini, wapisiwahu daini taini, lapad daini dan taini. Terus wabi ula asir li jam'in mutlaqo dan lapad ula yaitu jamak untuk isim isyarah secara mutlak. Wal madu aula walada building tiko dan lapad aula lebih utama dipanjangkan bil kapi maksudnya wal madu aula walada building tiko dan ia memanjangkan lapad ula dengan hamzah bil kapi harfan duna lamin au ma'ah dengan lapad kap dalam keadaan harap duna lamin dan tidak menggunakan lam au ma'ah atau bersamanya. Semuanya itu. Walamu in qadam tahamum tani'ah. Walamu dan adapun lam in qadam ta jika kamu dahulukan hak padanya itu mumtani'ah maka itu tercegah. Wabihuna au hahuna asyir ila dan untuk lapad huna dan hahuna asyir iladani maka kamu harus jelaskan iladani untuk jarak yang dekat. Untuk lapad huna au hahuna asyir ila maka untuk lapad huna dan hahuna asyir ila hadani kamu harus jelaskan iladani kepada iladani makani kepada tempat yang dekat. Wabihil kafi wabihuna au hahuna asyir ila danil makani wabihi kafasila wabihil kafasila fil bu'di au bisa mapuh au hana. Untuk tempat yang jauh bisa menggunakan lapad sama yang bermakna unaka. Puh harus menjadikan kamu. Udah Pak, segitu aja. Silakan jelaskan. Bab ini atau bait ini menjelaskan tentang isim isyarah. Ada dibaca sarahna Pak? Ya, dibaca syarahnya. Oh. Baca jelas sambil dijelaskan. Oh. Yusyaru ilal mufradil muzakkari bidza wa madhabil bisriyin. Diisarahkan mufrad mudakar dengan da menurut madhab Basroh. Anal alifa sesungguhnya alif anal alifa minapsil kalimati wa zahaba al-kufiyuna dan alifnya pada lapad za itu menurut madhab kufiyin. Ila anha sesungguhnya alif itu pada lapad za zaidatun adalah tambahan menurut madhab kufiyin. Dan diisyaratkan ilal mu'anis wadhi bisukunil ha'i wati wata wadhi bikasril ha'i biikhtilasi wa bisyibai dan disyaratkan
kepada mu'anas dengan menggunakan lafaz di bisukun dengan bisukuni hai dengan sukun ha dibaca dih, wati dengan lafaz ti, wata dengan lafaz ta, wadih dengan lafaz dih, bikasril hai dengan dikasrohkan haknya dih, bi ikhtilasi wa bi shibai, watah bisukuni dengan disukunkan haknya, bisukuni hai dengan disukunkan haknya, wabi kasriha dan dikasrohkan taknya, jadi dibaca tah, bi ikhtilasi wa shibai wadatu. Terus wadanitani lil musanna murtafi wa fi siwa hudainitani kurtuti yusharu illa masna al muzakkari, yusaru illa masna al mudakkari, diisyaratkan kepada tasniyah mudakar fi halati robni bizati, dalam keadaan ropa itu dengan lafaz fi halati robni bizani, dalam keadaan ropa itu dengan lafaz dani, jadi hadani. Adapun kalau lafaz hadanya itu mabni, tapi kalau pas dalam keadaan tasnya itu menjadi mu'rob, hadani. Wa fi halatai nasbi, dan dalam musannanya nasab isim isyarah, wal jari, dan dalam keadaan jarnya itu bidaini, lafaz daini. Tadi kalau dalam keadaan ropanya itu dani, dalam keadaan nasabnya itu nasab dan jarnya itu menggunakan lafaz daini. Contohnya ro'aitu bihadaini. Wa ilal musnastaini, dan begitupun lafaz musnastaini bitani untuk mu'anas, pirobi dalam keadaan ropanya itu alatani, dalam keadaan nasab dan jarnya hataini pinasbi wajari, dalam keadaan nasabnya itu pi wa hataini pinasbi wajari. Wa bi ula asyir jamin mutlaqo wal madu awla walada bolding tiko yusaru illa jam'i mudakaron kana au muannasan, disyarahkan kepada jama dari isim itu, baik itu mudakar kana au muannasan atau dalam keadaan ula. Walihada, dan demikian itu qala berkata siapa al-musannif asyir li jam'in mutlaqo, lapan asyir li jam'in mutlaqo. Asyir, terangkanlah oleh kamu li jam'in kepada jama isim isyarah mutlaqo secara mutlak dengan lafaz ula. Wa mak yang terakhir wabihuna awhuna asyir ila danil makani wabihi kapasila ilbudi au bisa mapuh au hana au bihuna likantikon au hina, dalam Ibnu Akilnya yaitu yusyaru illal makanil qoribi, disyaratkan atau diterangkan kepada lapad huna dan hahuna itu untuk tempat yang dekat. Yusyaru ila makanil qoribi bihuna, disyaratkan untuk tempat yang dekat itu dengan lafaz huna. Wa yataqaddamaha ha'u ta tanbihi, dan mendahulukan hak tanbih pada lafaz huna. Jadi
pada lapad hun itu hanya itu hak tanbih. Fayuqalu maka dikatakan hahuna pada lapad hahun. Wayusaru dan diisyarahkan, diterangkan ilal ba'idi kepada tempat yang jauh. Jadi lapad hahuna juga diisarahkan kepada tempat yang jauh. Ala ro'a al musanifu bihunaka, dan musanif memandang ala ro'a musanifu al hunaka, dan musanif memandang bahwa lapad hahuna itu maknanya tuh hunaka, seperti lapad sama. Jadi sama juga maknanya itu hunaka, itu tempat yang jauh. Baik, cukup. Oke, pertanyaan yang kita diskusi langsung ya. Atau ini dulu, qaid dulu. Bida limufradin mudzakarin asyir. Ya, Bida kedudukannya apa? Bida. bida limufradin. Daknya itu dalam keadaan majrur karena dijarkan oleh lapad ba. Misalnya sebagai apa dulu? Jar majrur tarifnya, tapi kedudukannya sebagai apa? Jadi itu dibacanya tuh asir bida. Jadi asir terangkanlah oleh kamu. Asyir sebagai apa? Kedudukan sebagai apa? Asir itu jadi fi'il amr, Pak. Oke, Asir, fi'il amar. asir Jumlah bida. bukan. Jumlah apa di sana? Jumlah fi'liyah. Mana fi'ilnya? Asyara itu asyir fi'il amar. Asyir. Fa'ilnya apa fa'ilnya? Fa'ilnya domir mukhatab anta. Anta. Hmm. Biza sebagai apa biza? Itu teh bida tuh jar majrur tapi bisa pimahali nasbin juga. Bukan ya. Ya, itu. Sebagai apa nasbin? Mahal nasab? Mahal nasab. Karena sebagai apa? Bentar. Asyir isyarat kamu bida dengan da. Mahal arfa dengan majrur. Kalau jarmat sudah bukan mahal lagi, itu dohir jelas. Bukan ya, pimahali jarin. Pimahali jarin karena ada ba. Enggak, ini kedudukannya sebagai apa? Bida asyir. Maf'ul bih. Sebagai iya, badal. Badal dari sifat, anta ya. Ya, Pak. Sebagai dorob, sebagai apa? Baik, limufrodin sebagai apa? Sebagai badal dari da, Pak. Badal dari da. Baik. Mudzakarin sebagai apa? Badal juga. Badal juga. Baik. Oke, itu qawaidnya ya. Oke. Tadi ada di syarahnya ada bihtilasin wa isba'in. Jadi di ini bisa ikhtilas, bisa isba'. Apa pengertian ikhtilas dan isba' itu? Apa itu ikhtilas? Apa itu isba'? Bentar, Pak. Ihtilatin wa isba'in. Tadi ketemu ya? Udah ketemu tapi Pak nggak tahu istilah sama isbahnya. Ini sih tinggal disambungkan aja ke contoh yang di sini kan. Kalau tidak begitu paham atau belum begitu atau lupa lagi. Oke, kita ke sini ke diskusi ya munakosahnya. Oke, kalau misalkan kata kitabun. Ya. Kalau dengan isyarahnya dekat apa? Isyarah qarib dengan apa? Haza kitabun. Haza kitabun. Kalau isyarah ba'idnya? Isyarah hunaka kitabun.
hunaka bisa di sana. Tapi kalau itu ini Zaka. ini tadi apa? Zaka. Zaka atau Kitabun. zaka kitabun. Ada lagi, ada bentuk lain nggak selain zaka? Sama Pak, sama. Tadi di sana ada sama, ada hahuna juga. Hahuna bermakna Kalau zalikal kitabul la raiba fi, isyarah kalau juga itu dalam Quran. kalau di tafsir Zalikal Jalalain kitab, mah itu dalikan itu bermakna itu hada Pak. itu tafsirannya maksudnya enggak? Ini bahasanya aja. Itu masuk isim isyarah enggak zalika di sana? Masuk Pak. Zalikal Dalikal kitabu la raiba kitabu fi. la raiba Zalikanya isim fihi. isyarah bukan? Isim isyarah. Oke, Kalau saya baik. baca tafsirnya dalika ayat hadal Quran gitu. Hai hadal. Baik, itu kemana sebenarnya ke balagohnya. Baik. Hadza tadi sini kata siapa namanya? Ibnu Malik biza ya. Ya. Biza. Kemana hazanya? Hanya sebetulnya kalau penunjuk dekat kan? Di Cuman ada za itu hanya sebagai apa di sana? Kan yang umum itu haza ya, yang Ya. populer itu haza. Tapi di sini cuman za gitu. Coba apa? Apakah sebagai isyarat? Sebagai tambahan? Hanya itu apa tadi teh kalimat. Bentar Pak. Itu tambahan ya Pak. Ada ya keterangan di sini ya? Tadi ada. Kalau tadi apa? Mana ya? Ha'at tanbih gitu. Mungkin itu ha'at tanbih. Tanbih Pak. Tadi Ini teori baca. Ibnu Malik itu sudah kan untuk fenomena sekarang. Gak tahu juga ini jadi populer kan belajar tuh haza, hazihi, haulai gitu kan. Ya. Zalika itu juga zak. Sekarang juga itu di Quran juga banyak pakai zalika ya. Zalika kita bulan babi. Nah inilah antara nahwu Qur'ani dan nahwu yang dirumuskan oleh Pak Ilmu nahwu itu. Ya, mereka hanya berdasarkan pada itu teori-teori datanya syair-syair Arab gitu ya. Sementara Quran menggunakan dengan bahasa yang enak zalika gitu. Coba zalika di sini untuk jauh apa di sini untuk jauh isyarahnya? Untuk jauh syarahna itu bisa pakai hahuna. Kalau di sini fayuqalu hahuna wa yusaru illa ba'id. Dan hahuna juga dikatakan bisa sebagai makna ba'id. Ala ro'a al musanipu bihunaka. Musanif memandang bahwa hahuna itu hunaka. Terus ada lagi yaitu sama. Itu bukan suma tapi sama. Maknanya juga Ya sama. hunaka. Kalau huna itu kan di sini ya. Sekarang dipakai di sini atau di sana? Di sini Pak. Di sini. Kalau jauh di sana? Hunaka. Tapi kata di sini huna itu untuk jauh ya? Hahuna itu apa? Hahuna. Hahuna ya, Huna. kayak Ya. hahuna. Kalau huna di sini masih untuk dekat ya? Dekat. Kayak di sini wabiul asyir jamin mutlaq. Yusaru ila makanil qoribi huna tuh. Ada yusaru ila makanil qoribi bihuna. Yusaru ila makanil qoribi bihun. Ya. Wa isyarul jami wa zakara
Oh ya, ulaika. Wabiuna asyirli ila zani makani. Oh iya ada. Huna itu kan dari makani ya. Huna dari nama tempat. Danil makani ya. Lama ini berarti Jumlah Danil hunaka, makani. betul. Hmm. Ya, oke. Tapi kalau yang tadi zalika itu di sini tidak disebutkan ya. Hmm. Yang ada zaka ya, za. Zaka sama hahuna. Saya di sini mohon maaf bagi saya sudah lama tidak baca ini ya, dan banyak kan teorinya, maksudnya banyak yang kurang sreg gitu ya untuk hari ini, jadi ngejelasin kayak ini kurang ini ya. Coba zaka zalika, kalau lamnya lam apa itu? Zalika tadi disebutkan oleh musannif Coba alif mana? itu. Anal alifa min nafsil kalimati, bukan kan? Anal alif itu mah di za. Oh, alifnya lamnya, Pak. Lamnya lam apa di sana? Lam apa ya? Nah ini nahu itu pusing ya. Saya itu kak, saya tahu di operator gini teh. Ya, ada zaka. Ilbu di itu zaka ya. Kap walam nahu zalika. Oh, ini sini ya. Fatakulu zalika ol kap walam nahu zalika gitu ya. Jadi faida urida isyara ilal ba'id utiya bil kaf wahdaha. Ya, bisa cara jauh itu dengan zaka. Au al kafu lamu nahu zalika gitu ya. Atau juga gitu ya. Tapi yang paling banyak ya, yang paling banyak itu zalika kan. Itu juga ini perlu dijelaskan juga secara sosial linguistik ya. Dipetakan zaka itu di wilayah mana, di Jazirah Arab itu zalika di wilayah mana. Tapi sepertinya Hijaz itu yang termasuk suku Quraisy itu yang di mana Quran di sana lahir itu banyak zalika ya. Ya walaupun ada zakanya juga ya. Karena lebih enak zalika itu lebih enak ya dari zaka. Zaka kan apa ya, walaupun sedikit hurufnya zaka itu agak kurang ini ya. Kalau zalika itu lebih enak. Baik. Cukup, silakan mangga kepada juri lain. Ya, baik, Pak. Sebelumnya dari barisan. Jadi dalam hal itu di Arab misalkan zalikal kitabu, za ismutin mula baba mabni bar. Zalika Zanya mabni. Zanya doang mabni kan? Mabni berarti fi mahali apa? Kalau zalikal kitabu Fi mahalia robin. karena dia jadi Mubtada. Nah, kemudian alamunya itu alamu li ziyadatil bu'i wal qafu harfu khitabin lil bu'di. Jadi lamnya itu menunjukkan bu'di, menunjukkan itu ya itu ya makanya tadi kata jauh. Dalika itu kan Nah, jadi dan sukuni fi mahali rofi wal lamu li ziyadatil bu'di wal qafu harfu khitabin lil bu'di, karena kalau misalkan kita menunjukkan itu goib apa ada? Tuh si Akbar, berarti ada kan? Ada. Ya, berarti lam di situ mungkin ya ini sedikit lam li ziyadatil bu'di wal kafu harfu khitabin lil bu'di. Nah, itu seputar dari. Kemudian saya akan bertanya, berarti tadi kata Bapak juga kan asyir itu jumlah apa? Apa? Asyir jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Berarti aslul kalam fi hadzal bait bagaimana? Asyir bidali mufradin mudakarin. Terus gimana? Habis dari bait dari kata akhirnya gimana dulu? Terus asyir bidali mufradin mudakarin. Terus Alal iktasir alal ungsa bizi wadih
ti ta gitu. Nah, betul. Betul. Terus Yusyaru, apa sadatnya Yusyaru? Yang mana? Di syarah. Yusyaru ilal mufrad. Yusyaru itu apa? Isi fi'il majhul, Ya fi'il majhul teh fi'il naon madi mudhari amar. fi'il mudhari. Keluaran. Hmm? Keluaran. Dari mana? Dari mana dia? Ya, kalau ya siap. Asalnya itu kan asaro yashiru. Tapi Indonesia ya, soalnya asaro yashiru. Terus Harusnya mah kan kalau mudhari itu majhulnya tuh majhulnya itu duma awaluhu wa putiha ma qabla akhirihi. Nah, sedangkan ini kan ada apa? Kalau di pertamanya itu jadi yusyaru. tasrif dulu aja, Pak. Tasrif dulu aja. Dari Tasrif. mana? Kenapa jadi Yusyaru gitu? Dari mana asyaru yusiru? Jadi dari akroma. Akroma. Ya, ai akroma itu sulasi apa rubai? Sulasi majid. Sulasi majid warna awal. Bab 1. Jadi Yusyaru teh keluaran sulasi majid warna awal bab. Terus Dimajhulkan. Berarti tadi atau nafi lazim? Tadi atau lazim? Jadi lazim. Yang membutuhkan maf'ul. Tadi lazim. Yusarunya apa akromanya? Kalau yusaru mah kalau sudah dimajhulkan jadi harus butuh naibul fa'il kan. Jadi lazim. Tapi kalau wajan akroma mah, wajan af'ala mah itu muta'addi. Ya, cukup mungkin. Cukup. Ya. Garempur. Syukron Bapak, syukron awal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di peserta selanjutnya yaitu Firmansyah, kami persilahkan. Mangga sama Teh Aulia dulu ya yang menentukan ini materinya. Mangga Firmansyah. Iya. Baik, untuk saudara Firmansyah boleh bab mausul dibuka. Mausul ya Teh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi ulumihim naf'an mubarakan lana walidinina walinnasi ajmain. Mausulul asma'il ladzi unsalati wahya idza masuniya la tusbiti bal matalihi aulihil alamah wa nunu in tusdad fala malamah Wanono min daini wataini subida aidon wata udun bida kakusda mausulul asma'il ladzi unsalati mausul ismi yaitu alladzi lalu unsa dan kemudian alladzi wa ya idza ma'sunya latusbiti
Dan janganlah kamu menetapkan ia jika hendak ditasniahkan. Balma talihi aulihil alamah. Tetapi sandingkanlah kepadanya alamat tasniah. Wa nunu intusdad fala makamah. Dan nun apabila diberi tasdid fala malamata maka tidak ada kekurangan. Wa nunu min daini wa taini sudida. Dan adapun nun min daini dari lapad daini dan juga taini itu ditasdidkan aidan juga. Wa ta'widun bida kakusida. Dan maksud dari wa ta'widun bida kakusida dan juga dimaksud dari tasdid itu adalah menggantikan. Yan qasimul mausulu ilasmiyin wa harfiyin. Mausul itu terbagi kepada mausul ismi dan juga mausul harfi. Walam yadhkurul musannifu al-mausulatil harfiyati. Dan pengarang kitab ini tidak membicarakan tentang mausul harfi. Wahya satu ahrufin. Dan mausul harfi itu terdapat 5 huruf. Ahaduha annal masdariyatu. Yang pertama itu an masdariyah watu silu bil fi'lil mutasarrifi madian, dan an masdariyah itu masuk kepada fi'il mutasarrif madi. Mislu ajibtu min an qoma zaidun. Azibtu min an qoma zaidun. Contohnya seperti lapad azibtu min an qoma zaidun. Artinya saya kaget atas berdirinya Zaid. Wa mudhari'an dan juga masuk kepada fi'il mudhari'. Nahu ajibtu min ayyakuma Zaidun. Saya kaget atas berdirinya Zaid. Wa amron dan juga masuk kepada fi'il amar. Nahu asyirtu ilaihi bi ankum. Contohnya seperti lapad asyirtu ilaihi bi ankum. Saya mengisarahkan kepadanya untuk harus berdiri. Fa in waqa'a ba'daha fi'lu ghairu mutasarrif. Fa in waqa'a ba'daha fi'lun ghairu mutasarrifin. Dan jika masuk terhadap masuk terhadap fi'il ghair mutasarrif, nahu qauluhu ta'ala, contohnya seperti ucapan firman Allah Subhanahu wa taala, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Wa qauluhu wa an sa'a, dan lafad an sa'a ayakuna qodik taroba ajaluhum. Fahiya muhaffafatun minas sakilah, maka an tersebut adalah Cukup sudah. Coba dijelaskan dari dijabarkan gitu, maksudnya dari definisi mausul itu sendiri bagaimana bahasa Arab, kemudian artikan ke dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar. baik dan benar. Mungkin langsung penjelasan apa gimana? Ya, dijelaskan, tapi ini dulu dijelaskan dulu definisi tarif definisi mausul sendiri itu bagaimana gitu. Ini tadi dibahas langsung mausul dan asli gitu. Dari mausul sendiri apa gitu. Maaf teh kurang jelas. Definisi dari mausul sendiri itu apa? Oh iya. Baik,
mausul itu dalam dalam bab ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu mausul ismi, yang kedua itu mausul harfi. Mausul ismi yaitu mausul yang berbentuk kalimah isim dan juga membutuhkan aid yang akan kembali kepada kalimat isim tersebut. Lalu yang kedua itu ada mausul harfi. Mausul harfi itu ialah mausul yang berbentuk dalam kalimat haraf dan juga tidak membutuhkan aid atau domir yang akan kembali kepada kalimat haraf tersebut. Nah, dalam bab ini musonib tidak membacakan atau tidak menyebutkan mausul harfi, tetapi langsung mausul ismi. Adapun mausul harfi itu terdapat 5 haraf. Yang pertama itu an-masdariyah, yang mana an-masdariyah itu bisa masuk terhadap fi'il mutasharif, baik itu fi'il madhi, fi'il mudhari, dan juga fi'il amar. Adapun apabila an itu masuk kepada fi'il ghair mutasharif, maka an itu bukan an masdariyah, tetapi an muhaffafah minas sakilah. Jadi an yang diringankan dari berat. Tadinya anna menjadi an. Berarti an tersebut itu asalnya dari anna amil nasih. Mungkin untuk mausul itu sendiri, mausul dalam bait ini mausul ismi. Mausul ismi itu yang pertama itu lafadz al-ladhi itu untuk mufrad mudakar ya, mufrad mudakar baik rofa, nasab maupun zar. Lalu untuk muannasnya itu lafadz alati. Maaf. Untuk muannasnya itu lafadz alati. Nah, apabila kalimat aladi dan juga alati itu ingin ditasniahkan, maka tinggal dibuang saja, jadi tidak ditetapkan iya-nya. Kemudian aladi dan juga alatinya itu ditambah alamat tasniah, yaitu alif dan juga nun ketika muannas, dan juga i dan ketika nasab dan juga jar. Jadi dibaca al-ladani, al-latani ketika muannas, dan juga al-ladaini, al-lataini ketika nasab dan juga jar. Wa nunu intudad fala malama. Dan apabila nunnya itu diberi tasdid, maka tidak ada kekurangan. Jadi tidak ada nilai kurangnya. Jadi dalam lafadz al-ladani dan juga al-latani apabila ditasdid, maka itu diperbolehkan. Dibaca al-ladani, al-latani, al-ladaini, al-lataini. Ya, Numin dan cukup. Jadi definisi dari isim mausul itu madalla ala ma'ayanin bila sirbi jumlatin au syibiha tujudu ba'dahu tusamma silatan. Isim mausul itu butuh silah kan? ya butuh silah. Syarat bentuk silahnya itu harus kayak gimana gitu? Harus jumlah ismiyah atau bagaimana untuk menjadi silah isim mausul? Yang menjadi silah isim mausul itu harus ya yang terpenting itu berbentuk jumlah, baik itu jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Bagaimana kalau misalkan silah mausul dibentuk dari isim sifat? Isim sifat pada isim mausul itu sebenarnya awalnya itu tidak boleh, tetapi pada salah satu dari isim mausul itu diperbolehkan bahkan disyaratkan
menggunakan isim sifat. Isim sifat Sebutkan yang dibolehkannya itu di mana? Dalam apa? yaitu dalam itu isim mausul al. Berikan Ya. contohnya. Contohnya eh, Contoh yang dengan al. contoh dengan al ya. Bentar deh. Ma'an tabil. Maaf ya. Contohnya itu adalah ma'an tabil hukami surdo hukumatuhu. Iya. Ingat sekarang. Gimana teh? Sudah ingat sekarang. Udah. Nah, kemudian berikan apa ya? Apakah ada nggak bait yang relevan dengan bahwa isim mausul itu kan membutuhkan silah. Nah, berarti dia itu bagaikan apa? Biasanya kalau yang membutuhkan itu apa gitu? Gimana teh? Berikan apa ya? Bait yang relevan dengan isim mausul itu silah gitu. Dia tuh butuh silah. Berarti dia fakir gitu. Terusnya dia kan membutuhkan gitu. Dia kebalikan dari fakir kan gina. Berarti kalau yang tidak membutuhkan itu apa gitu. Jadi dia itu bagaikan apa gitu, bagaikan harap kan, bagaikan harap. Nah, berikan bait yang menjelaskan bahwa itu kebutuhan kita. Tapi di luar bab isim mausul. Masih kurang ngerti teh. Kan isim mausul itu butuh silah, Iya. butuh silah. Nah, berikan bait yang relevan bahwa isim mausul itu butuh, yaitu butuh silah sama aid. Tapi selain dari bab mausul. Selain dari bab mausul. Lupa lagi teh. Hipis maiji tanah wa ma'nawi hipi mata wa fi huna wa kaniya batin anil yali bila ta'asurin waqaf biqarin. Wasilah. Jadi ini Wasilah. sila Ya. butuh asyar ilaih gitu. Isim mausul butuh sila seperti itu. Mungkin boleh dilanjutkan ke Bapak. Terima kasih, Saudara Firman. Makasih teh. Baik, terima kasih. Firmansyah ya. Kalau usul itu dalam kedudukan struktur ya, tarkib jumlah itu sebagai apa sih? Tarkib Kan jar jumlah. majrur itu punya kedudukan ya, jar majrur itu. Misalkan maror tu bizaidin. Bizaidin sebagai apa bizaidin? Bizaidin itu sebagai maf'ul. Maf'ul bi ya, nah itu. Ya. Nah, kalau sekarang tarkib mausuli ya, di sini isim mausul sama silah mausul sebagai apa kedudukannya? Tergantung kalimatnya mungkin Pak. Bisa Tergantung menjadi kalimat. bisa menjadi Misalkan tarkib. ja'a talibu allazi ja'a min Jawa asyarkiyah misalnya ja'a talibu allazi min allazi yaji'u misalnya allazi yaji'u min Jawa asyarkiyah. Nah, itu sebagai apa di sana? Ja'a at-talibu allazi yaji'u min Jawa asyarkiyah. Di sana menjadi naat Pak. Menjadi naat. Jadi naat dari at-talibu. Itu. Kalau siratal ladzina an'amta alaihim, Itu menjadi alladzina an'amta alaihim sebagai apa? siratal ladina
sirotnya kan menjadi mudhof. Nah, maka aladinanya itu menjadi mudhof ilaih. Udah pilih tuh. Bisa gak isi mausul itu kan apa ya? Struktur awalnya sebagai pelengkap ya sebenarnya. Apa kalau dalam ini fadlah gitu ya, lebih ke fadlah biasanya ya, seperti tawabi lah gitu ya kan. Tapi bisakah dia sebagai umdah bisa nggak? Sebagai Bisa, mubtada bisa, bisa. bisa ya. Nah, kelemahan di sini nahu ini di nahu termasuk di alfiah ini kan, nah itu pada kenyataannya kan ada allazi yang sebagai mubtada kan ya. Ya, ada. Innalladzina amanu misalnya apa ya dalam Quran itu banyak ya. Innalladzina. Ya kan banyak kayak gitu. Jadi apa? Nah, itu sebenarnya harus dirumuskan lagi ya. Teori nahu itu harus dirumuskan lagi. Ya, Pak. Ya, makanya Alfi Edu Malik itu bukan harga mati ya. Masih harus terus dikembangkan ya oleh kita. Pada kenyataannya banyak dalam Al-Qur'an, dalam hadis, dalam teks berbahasa Arab si mausul itu sebagai mubtada gitu ya. Sebagai fa'il gitu kan, sebagai umdah, pada di teorinya gitu. Dia kan hanya sebagai fadlah saja ya kebanyakan, sebagai pemukamilat ya, sebagai pelengkap saja. Baik, terima kasih Firmansyah. Syukran. Sudah, Pak. Sudah cukup. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk peserta selanjutnya, Ilham Safatullah, kami persilahkan. Gimana sama saya? Ya, saya dulu ya. Baik, untuk saudara Ilham sudah siap? Insya Allah siap. Silakan buka bab al-mu'arraf bi'adati ta'rif ya. Al-mu'arrafu bi'adati ta'rif. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'arrafu bi adati ta'rifi. Al-mu'arrafu bab ini menceritakan tentang isim ma'rifat bi adati ta'rifi dengan menggunakan adat ta'rif atau alif al. Adapun al harfu ta'rifin harap yang memarifatkan aula mufaqat atau lam saja. Panamatun maka adapun lapad namatun arobta kamu harus memarifatkan kul katakan api di dalam lapad tersebut anam tu lapad anam tu. Waqad tuzadu dan terkadang dijadikan tambahan alif lam tersebut laziman secara lazim kalati seperti di dalam alati wal ana dan lapad al ana waladina dan lapad ladina sumalati kemudian lafad alati wali idtirorin dan karena juga jadi ziyadah karena darurat kabanatil aubari seperti lapad banatil aubari. Kada seperti begitu juga watib tu nafsa ya qaisus saro lafad watib dan nafsa ya qaisus saro. Wa ba'dul a'lami dan sebagian daripada tanda-tanda tersebut alaihi terhadap alif lam dahola masuk lilamhi maqad kana anhu nukila lilamhi karena
Maqad kana anhu nukila kal fadli seperti lapad al fadli wal haris lapad al haris wa nu'man lapad an nu'man fa dzikruda. Adapun menyebutkan sebagian itu wa hadbuhu dan membuangnya. Ya, gitu sih. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang alif lam ataupun isim ma'rifat yang dimakrifatkan dengan alif lam. Di mana alif lam itu merupakan salah satu tanda ma'rifat daripada isim yang tadinya nakirah. Nah, alif lam ini bisa juga disebut dengan al istilahnya dan yang lebih masyhur bahkan bukan alif lam tapi al istilah yang lebih masyhurnya di kalangan nahwu. Nah, fungsi daripada al ini bermacam-macam, salah satunya adalah untuk memakrifatkan huruf yang tadinya memakrifatkan isim yang tadinya itu berjenis nakiroh. Artinya menspesifikasikan sesuatu makna yang terkandung dalam kalimat isim menjadi lebih spesifik kembali. Seperti lapad rojulun ketika dimasuki dengan dengan alif lam menjadi ar-rojulu. Rojulun artinya adalah laki-laki. Secara umum memandang bahwasanya laki-laki tersebut dengan ciri laki-laki sebagaimana umumnya, tapi ketika dimasuki dengan alif lam maka menjadi spesifik, menjadi seorang laki-laki. Nah, dalam contoh baitnya di sini lapad namtun berubah menjadi lapad an-namtu. Nah, seperti itu. Nah, terkadang alif lam juga ditambahkan alif lam juga ketika ada di dalam suatu kalimat itu statusnya hanya menjadi tambahan saja. Hanya menjadi tambahan saja seperti lapad allati dan al-ana dan juga alladina kemudian allati. Dan terkadang juga alif lam itu ditambahkan karena adanya darurat nadom seperti banatil aubari dan lapad watibtu nafsa ya qaisus saro. Ya, seperti itu. Ya, mungkin itu aja, Pak. Baik. Oke. Kalau al harfu ta'rifin awil lamu faqat. Al kedudukannya sebagai apa? Sebagai mubtada. Khobarnya? Khobarnya adalah harfu ta'rifin. Harfu ta'rifin. Fanamatun arofta. Arofta itu panamatun sebagai apa kedudukannya? Panamatun itu menjadi mubtada juga. Kalau fa-nya fa apa? Fa-nya itu fa pemisah ya, fa fasihah. Baik. Arofta itu Arofta jumlahnya jumlah itu apa? menjadi jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Menjadi apa kedudukannya? I'rabnya apa jumlah di sini? Menjadi khobar daripada namatun. Namatun. Al jumlah ba'da nakiro, al jumlah ba'da marifat. Masih ingat gak itu? Lupa, gak ingat ya. Ya, itu. Nah, itu silakan nanti baca lagi. Oke, ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum ya. Al-yauma. Al-yauma. Alif lam pada kata al-yauma itu maknanya apa? Alif lam lil ahdi. Lil ahdi apa? Lil ahdil hudur. Kalau tidak salah lil ahdil hudur. Artinya apa adil hudur itu? Ahdil hudur itu artinya menyebutkan
sebuah makna yang sudah diketahui sebelumnya dan pada hari itu juga berlaku gitu. Apa arti kata hudur itu apa sih? Hudur. Hudur itu berlaku atau hadir, terjadi. Kalau al-yauma di sana diartikan apa? Al-yauma berarti pada hari ini yang sudah terjadi dan diketahui kalau untuk lengkapnya. Jadi hadir itu hadir di sini ya, hari ini gitu ya. Baik. Kalau menurut ini menurut Ilham ada ta'rif itu alif dan lam saja atau apa? Alif dan lam. Alif dan lam. Ya. Alif dan lam ya. Baik. Tadi sampai ini ya baca syarahnya. Sampai istigrok ya? kalau syarahnya. Al itu ada lam istigrok. Apa itu istigrok? Iya. Istigrok jinsi. Istigrok itu artinya mencakup seluruh individu. Jadi misalkan kalau innal insana di dalam lafaz al insan itu mencakup seluruh individu manusia dari beragam bentuk manusia itu sendiri. Tidak ada yang terlewat. Begitu. Kalau alhamdulillahirabbil alamin, di alhamdulillah itu sebagai apa? Alnya itu sebagai al bisa lil ahdi, bisa juga lil istigrok. Bisa juga ya. Kalau lil istigrok berarti diartikan segala puji yang ada itu hanya milik Allah gitu. Pujian apapun itu hanya Allah yang berhak menerimanya. Kalau lil ahdi berarti segala pujian yang diketahui oleh manusia itu hanya layak disandingkan kepada Allah. Ya seperti itu, Pak. Baik. Mungkin itu saja. Silahkan. Apa Teh Au? Enggak. Menyambung dari jadi al akan al atau Teh maaf volume suaranya agak besarin sedikit, tidak terdengar. al atau alif lam. Ya. Kalau sekarang terdengar tidak? Sedikit Teh. Mungkin jaringan ya, maaf. Jadi alif lam itu alif al atau al. Oh iya. Yang saya ketahui, yang masyhur dikatakan itu al gitu. Bahkan ada yang menolak mengatakan alif lam ya. Karena alif lam itu kata mereka katanya istilah itu tidak dikenal katanya gitu. Jadi yang lebih dikenal itu adalah al gitu. Ya mungkin. Nah, namun sebagian juga ada yang mengatakan bahwa istilah alif lam itu memang ada gitu. Ada ya. Kenapa? Maksudnya alasan yang itu tuh yang menjurus alif lam. Tahu nggak alasannya kenapa? Ya, alasannya mungkin karena dilihat daripada struktur hurufnya sendiri gitu. Karena terdiri daripada huruf alif dan juga huruf lam gitu, bukan daripada penyebutan penyebutan sakalnya gitu. Jadi yang dilihat itu hanya struktur hurufnya gitu. Kalau untuk orang Arab sendiri mereka punya istilah atau terminologi khusus terkait ada alif dan lam yang bergabung di satu kalimat gitu. Sebenarnya sih ini apakah hanya berlaku pada al atau semua huruf hijaiyah? Yang al kayak atau alif lam. Berlaku pada semua huruf hijaiyah atau hanya pada al saja?
Apanya teh? Itu yang bisa dibaca al, bisa juga alif lam. Oh Kan ya. huruf hijaiyah banyak, bukan Eh, alif dan lam saja. mm, ya menurut saya tidak untuk semua huruf hijaiyah gitu, hanya alif dan lam saja yang disebut dengan al karena memang adat bahasanya sih seperti itu. Kalau sependek pengetahuan saya gitu. Oh, iya. Tapi sebenarnya berlaku pada setiap huruf hijaiyah karena jadi alasannya itu kalau misalkan satu huruf itu dia lebih bagus dibaca namanya, nama dia kayak alif dan lam. Tapi kalau misalkan dua huruf disatukan lebih bagus dibaca al. Hmm. Jadi kayak kalau misalkan satu itu kan kalau kita ngirab juga nggak kayak Bismillahirrahmanirrahim, ba harfu jarin nggak gitu kan, tapi al-ba'u, at-ta'u, al-kafu itu jika dia satu huruf. Maka ya tadi juga kan ada yang bilang al, ada juga yang alif lam karena memang kalau misalkan dia berdirinya hanya satu, lebih baik disebut namanya al-ba'u, al-kafu, tapi dia kalau dua lebih baik al gitu. Jadi disebut dengan lafadznya bukan namanya gitu kalau lebih dari satu. Mungkin itu ya alasannya. Jadi secara keseluruhan al-mu'arrafu bi adati ta'rif itu ada berapa? Alif lam di ta'rif itu ada berapa? Oh, ada gimana? Maaf teh. Ya, ada berapa Pertanyaannya bisa diulang. jenisnya? Oh, alif lamnya ada. Iya. Oh, jenisnya. Kan tadi ada litanifil ahdi. Ya. Ada 3. Yang pertama itu ada lil ahdi, yang kedua itu ada lil jinsi, yang ketiga itu ada lil istigrok, ya. Istigrok. Ada 2, ada 3? Ada 3. Ada 2. Yang pertama litul jinsi, yang kedua litarifil ahdi. Litarifil jinsi ada 4. Gitu. Mungkin ya. Ya cukup. Terima kasih kepada saudara Ilham. Baik, mungkin dicukupkan saja. Bapak bagaimana, ada tambahan yang lain? Ini terakhir masih ada Alvina. Oh, ini Bapak Alvina teh mengundurkan diri juga. Terus yang Hanifah karena lagi cuacanya tidak baik, berangin, jadi tidak bisa ikut Bapak. Jadi hanya 4 orang saja. Hanya 4 orang saja. Iya. Boleh saya tambahkan ya? Ini sekedar masukan saja. Jadi hatur nuhun kepada penitia ya. Ini saya apresiasi ini ya untuk PSA ini karena surah Alfiyah itu cukup berat juga ya. Mungkin di sini hanya sedikit ya yang pernah belajar dan mungkin yang hatam ya. Kalau saya kan tidak hatam. Saya cuma 830 bayatan dulu itu ya. Karena terlalu lama itunya menggajinya kayaknya sedikit-sedikit ya. Jadi satu pertemuan kadang setengah bait atau satu satar. Ini teman-teman, jadi Alfiyah itu hanya salah satu rujukan utama ya dalam kitab Nahwu, tapi jangan dijadikan satu-satunya gitu. Jadi seperti kitab suci lah gitu ya. Kitab sucinya Nahwu gitu, cuma merujuk ke Alfiyah. Itu tidak ya. Karena dari sejarahnya Alfiyah itu kan itu kalau tidak salah mungkin periode keberapa ya, ketiga, keempat gitu loh saudara. Jadi periode pertama kan kitab Sibawayh gitu ya. Cuman Sibawayh itu masih acak-acakan itu isinya. Silakan download lah kitab Sibawayh. Itu masih acak-acakan. Kemudian oleh Ibnu Siroj dirapihkan itu. Dirapihkan oleh Ibnu Siroj sehingga strukturnya seperti sekarang itu ya. Dari mulai kalam sampai
bab mu'robat ya, marfu'at, mansubat, kemudian majrurat, kemudian gitu. Nah, alfiyah itu salah satu yang di antara kitab yang bagus ya pada waktu itu, pada masanya dari sisi struktur, kemudian juga dari sisi ini, dari sisi penyajian ya. Nah, alfiyah itu kan dia itu meniru atau melanjut atau yang meniru alfiyahnya sebelumnya itu ada yang disusun oleh Ibnu Mu'ti ya. Dan alfiyah Ibnu Malik ini merupakan ringkasan ya. Ringkasan dari kitab sebelumnya, kalau salah berapa 60.000 bait ya kalau salah ya. Apa kitab apa dulu teh? Ada itunya. Bisa download lah itu. Jadi ya, Ibnu Malik itu meringkas menjadi 1000 bait ini. Nah, yang hari ini sebenarnya buku-buku nahwu, kitab nahwu ini banyak ya yang lebih enak gitu. Yang kontennya isinya masih klasik, tapi dengan nasar, dengan ini contohnya misalkan Jami'ud Durus ya. Mungkin pernah baca atau bisa download ya Jami'ud Durus dari Al-Ghalaya ini, kemudian juga Nahwul Wafi yang agak tebal. Itu bisa download juga silahkan. Dan banyak nahwu-nahwu yang kontemporer ya, Al-Asri apa kemarin. Terus juga mungkin yang sederhana itu Mulakhos ya. Strukturnya enak sekali ya dari Fuad Ni'mah. Jadi silahkan teman-teman perbanyak ini ya, perbanyak bacaan-bacaannya ya, jangan terfokus di alfiyah saja gitu ya. Ini juga di sini ada Teh Aul ya yang sudah mungkin sudah hatam, sudah hafal 1000 bait. Jadi ditambah lah gini, tahu saya jika Anda ingin jadi ahli ilmu misalnya di bidang satu ilmu misalnya nahwu ya, Anda itu pertama harus menguasai teori ilmu itu. Misalnya kalau nahwu ya teori nahwu tahu ya, dari mulai bab kalam sampai akhir gitu ya. Terus kemudian sejarahnya, tarikhnya. Jadi baca tarikh nahwu. Itu apa manfaatnya? Manfaatnya kalau nanti misalkan ada kalau di sini misalnya contoh ketika baca jurumiyah, ada jar, ada khofad, apa bedanya gitu ya. Itu dari sejarah. Sejarah kita tahu ada berapa madhab misalkan, ada Basra, ada Kufa, ada Baghdad, kemudian yang sekarang itu Mesir ya, kemudian itu kan antara khofad dan jar itu antara perbedaan istilah antara Kufa dan Basra gitu ya. Gitu. Terus juga ada fi'il fa'il atau mubtada khobar, kemudian juga ada musnad ilaih. Itu adalah istilah-istilah yang digunakan oleh madhab Basra dan Kufah pada awal. Kemudian naibu fa'il atau fi'lul ladzi lam yusamma fa'iluhu gitu, itu naib fa'il kan itu ya. Itu juga itu dari sejarah ya. Kita akan tahu dari sejarah. Jadi sejarah, kemudian juga filsafat ya. Coba sekarang yang sudah hatam nahwu alfiyah misalkan dan kitab-kitab yang lain, coba download ya itunya usul nahwu ya, usul nahwu. Mungkin tahu sudah ya, sudah pernah baca usul nahwu? Baca ya silahkan, download usul nahwu, menarik sekali ya. Jadi usul nahwu itu memang seperti filsafat ya, seperti usul fikih ya, dan terinspirasi dari usul fikih. Itu As-Suyuti, Al-Anbari ya, dulu perivisnya Al-Anbari, kemudian dikembangkan oleh As-Suyuti gitu ya. Jadi filsafatnya, sejarahnya, terus metodologinya gitu. Nah, untuk yang hari ini ya, banyak problematika nahwu itu perlu dikaji ulang oleh linguistik ya. Mungkin yang sebelumnya sama Pak Dayudin ya kalau biasa ini, semacam al tadi, itu kan coba perdebatan misalnya antara Khalid dan Sibawayh, guru dan murid itu, apakah ta'rif itu lam saja atau alif dan lam gitu ya. Misalkan kalau dilihat dari misalkan ilmu morfologi ya, tahu morfem ya. Jadi satuan terkecil yang membedakan makna misalkan ya. Jadi apakah alif dan lam itu bisa dipecah lagi? Kalau tidak bisa dipecah berarti itu satu morfem. Jadi itu apakah nanti penyebutannya mau al atau alif dan lam itu silakan saja. Tetapi ketika tidak bisa dipecah berarti satu morfem. Gitu. Nah, terus juga tadi seperti jadi itu bisa katakan sebuah morfem ya. Terus juga tadi ada silah ya, silah mausul. Dalam struktur itu biasanya lebih banyak kedudukannya sebagai naat ya biasanya.
Jadi tarkib mausul itu sebagai jumlah na'tiyah ya. Dalam jumlah mutarakibah atau mutasyabikah ya. Dalam jumlah yang panjang itu biasanya berkedudukan itu. Tapi ketika ngirob kita lebih banyak alladzina atau isim mausul gitu. Terus juga fi'ilnya silah mausul selesai. Padahal itu dalam strukturnya belum selesai. Itu baru dalam tarkibnya saja. Struktur kecilnya gitu ya. Struktur besarnya itu harus dijelaskan lagi ya. Bagaimana entah itu manfaatnya, pengalaman saya mengajar bapak-bapak bahasa Arab Al-Quran, itu penasaran bapak-bapak yang pernah, Ustaz katanya ini apa alladzina itu untuk apa sih gitu. Karena sering diterjemahkan yang, terus dia nebak, kayaknya ini naat gitu. Ya betul itu naat gitu. Terus juga kan ada kedudukan tadi, kok ada yang jadi bisa jadi umdah ya, bisa jadi mubtada, bisa menjadi fa'il misalkan. Itu bisa saja. Dan di pembahasan kan tidak ada gitu ya itu. Nah, jadi nahwu itu harus terus kita kembangkan ya. Jadi teman-teman yang mungkin di sini tahu, saya Aisyah ya, dan teman-teman lain yang senior sudah belajar nahwu udah lama gitu, pasti banyak masalah. Silahkan dikaji, dikembangkan ya. Seperti tadi, cobalah ke isim mausul dalam Al-Quran atau dalam hadis yang berkedudukan sebagai fi'il fa'il atau mubtada gitu. Pasti itu menarik gitu. Karena di pembahasan ini kebanyakan misalkan isim mausul itu hanya sebagai fadlah saja. Apakah sebagai lebih banyak sebagai itu ya, sebagai sifat gitu biasanya gitu. Nah gitu. Itu kan itu menurut saya satu temuan. Begitu teman-teman ya. Mudah-mudahan ini semangat terus ya belajar. Jadi belajar nahwu itu kalau hanya sampai sana ya, apalagi sampai jurumiyah pasti butak gitu. Nah, begitunya gini, di nahwu itu ya perbedaan pendapat misalnya gini. Nah, itu bisa dilihat dari sudut pandang sosiolinguistik. Jadi ini apakah dialek mana gitu yang digunakan gitu. Kan banyak ya dialek lahja itu banyak sekali digunakan di mana, ini di mana. Itu sebenarnya sudah ada di pembahasan buku nahwu sudah ada semacam kata alaihullah gitu ya. Yang semacam anomali ya yang berbeda. Kenapa di sini alaihi banyak jadi alaihu? Itu misalkan ada dialek Hijaz atau dialek Tamim kalau salah digunakan. Itu kan dialek atau dalam Quran kajian qiraat ya. Kajian qiraat kan banyak yang menyalahi kaidah nahwu. Itu karena dialek itu kita tidak usah lagi dibahas oleh nahwu ya. Karena sudah begitu saja. Dialek itu sudah begitu saja mereka menggunakan itu gitu ya. Menggunakan bahasan seperti itu. Tetapi untuk pengajaran kita tetap harus memakai yang struktur yang standar ya. Yang standar biasanya memang dialek Hijaz ya, Quraisy gitu biasanya yang ya, dan sekitarnya gitu. Itu biasanya yang struktur yang mana itu hampir ini dengan Al-Qur'an ya. Semuanya dalam Al-Qur'an. Walaupun tidak semua struktur atau kosakata dalam Quran atau gramatika Al-Qur'an memakai termasuk kosakatanya memakai dialek Quraisy atau Hijaz ya. Begitu teman-teman, semangat ya. Dan di sini menurut saya silaturahmi saja ya. Saya sepertinya kita belum pernah offline ya. Termasuk di sini tahu siapa lagi. Teh Aisyah teh ini semester berapa? Semester 4, Pak. Oh, berarti belum ketemu saya ya, saya. Belum. Ya baru ini siapa? Baru tahu saja ya, atau tadi siapa yang semester 6 itu Rizky ya. Mungkin sekarang atau tadi Akbar ya, misalnya Akbar ini semester 6 ya. Walaupun belum pernah ini ya. Belum pernah offline. Mudah-mudahan lah sesegera mungkin ini pandemi cepat berlalu ya. Amin. Amin. Mungkin begitu saja Teh Aisyah, mangga kalau mau ditutup. Alhamdulillah semua peserta telah tampil. Insya Allah besok akan diumumkan juara 1, 2, dan 3-nya. Terima kasih kami ucapkan kepada Dewan Juri, serta seluruh peserta yang hadir. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan yang ada. Saya selaku moderator pamit undur diri, dan kami tutup saja perlombaan ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Atur nuhun sami-sami, mohon hapuntennya kepada teman-teman panitia TAU dan para peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Untuk seluruhnya dipersilakan meninggalkan meeting Zoom. Terima kasih. Ya, Mbak. Waalaikumsalam. Terima kasih kakak-kakak panitia.